Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya muslimapreneur di mana saja berada? Alhamdulillah kami bisa menjumpai teman-teman sahabat muslimapreneur semua. Setelah lama nih kita sempat vakum dan berpindah di platform yang lain. Baik, pada kesempatan kali ini saya mau bincang santai dengan teman-teman semua seputar investasi. Banyak banget pertanyaan yang masuk baik di forum kelas di Muamalah Muslimah atau yang langsung tanya ke saya, sebenarnya investasi di dalam Islam itu seperti apa sih? Karena selama ini, bahkan saat ini, orang seringkali menganggap investasi itu tidak hanya pada produk real atau pada sesuatu yang bersifat usaha langsung, tapi misalnya pada commercial papers atau surat-surat berharga, bahkan pada emas. Nah, saat ini saya mau ngajak teman-teman diskusi bagaimana sih perspektif Islam tentang investasi. Pertama, investasi itu apa? Investasi itu kalau dalam bahasa Islam namanya tanmiyatul mal atau mengembangkan harta. Berarti titik tekannya adalah harta kita itu berkembang, bertambah banyak. Dengan cara apa? Dengan cara ditanamkan atau diusahakan pada bidang-bidang tertentu. Dan Islam menyediakan 3 bidang untuk investasi, yaitu perdagangan, perindustrian, dan pertanian. Jadi Islam 100% menyediakan investasi pada sektor real, bukan pada sektor keuangan. Itu satu poin yang kita harus dapetin dulu. Yang kedua, karena dia berada pada sektor real, maka teman-teman kalau investasi bisa sebagai pemodal yang menanamkan uang kita kepada pihak-pihak yang terpercaya yang mengelola di bidang tersebut. Tapi jangan juga beranggapan modalnya harus banyak. Sempat ada yang tanya ke saya, kalau modalnya cuma sedikit apa ya bisa Ustazah kita berinvestasi di bidang pertanian misalnya atau perindustrian. Nah, yang perlu kita perhatikan bukan modalnya, tapi bahwa 3 bidang itu adalah bidang-bidang di mana kita bisa mengembangkan harta kita menjadi lebih banyak. Pertanyaan berikutnya yang juga common banget masuk ke muamalah muslimah adalah, boleh nggak kalau investasinya itu dalam bentuk emas? Pertanyaannya, dengan cara apa? Ya kita membeli jadi kita membeli emas baik secara online maupun offline, lalu kita simpan sampai jarak waktu tertentu kita menjual kembali karena harga emas dianggap relatif naik. Terus terang, masalah emas saya tidak sepakat jika dia disebut investasi, karena emas itu adalah alat lindung nilai. Dia adalah harta atau benda yang memang nilai intrinsik atau nilai dari harta itu sudah ada di dalam emasnya. Dia memang nilai yang berharga, sehingga ketika kita membeli emas dan menyimpannya, lebih tepat disebut menabung atau idkhar, bukan investasi. Oleh karena itu, kalau kita nungguin sampai harga emas naik dengan catatan dengan menabung tadi, namanya bukan investasi. Dan menabung agar tidak terkena kanzul mal atau menumpuk harta, maka harus punya tujuan. Misalnya menabung untuk umroh, menabung untuk biaya nikah, bahkan menabung untuk tambahan modal. Jadi emas lebih tepat disebut menabung emas atau idkhar, bukan investasi atau tanmiyatul mal. Karena teman-teman coba bayangkan, kalau emas itu kita beli, baik itu yang logam mulia atau bahkan mungkin perhiasan, lalu kita jual dalam waktu dekat karena kita membutuhkan uang, maka sebenarnya kita malah jadi rugi. Karena biasanya margin antara membeli dengan menjual hampir 10%. Bahkan kalau teman-teman membelinya secara resmi harus juga diminta NPWP dan ada potongan pajaknya, sehingga biayanya jadi lebih mahal. Maka tidak tepat kalau menyimpan emas disebut investasi, lebih tepatnya disebut menabung. Poin ketiga yang juga sangat penting adalah investasi pada sektor keuangan, misalnya pada reksadana, obligasi, saham, dan sebagainya. Nah, untuk materi yang tentang commercial papers itu di kelas fikih muamalah kontemporer kita sebenarnya bahas panjang sekali. Insya Allah di YouTube berikutnya kita akan bahas tentang investasi di sektor keuangan, boleh atau tidak. Sampai jumpa ya di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.